Jadi manusia ini terbagi kepada dua. Satu namanya zahir, satu namanya batin. Kalau saya pergi salaman sama tuan rumah, terima kasih banyak Haji, saya mau pamit dulu, lalu saya pergi. Pas saat saya pergi, beliau ngelihat saya, yang kelihatan kan pundak saya. Pundak itu bahasa Arabnya zahir, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan perut saya, karena saya ngadap ke sana. Maka perut itu bahasa Arabnya batin. Batin itu perut. Maka ada ungkapan mohon maaf zahir dan batin. Maksudnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini disebut dengan badan. Yang tidak kelihatan disebut dengan jiwa. Maka dalam lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa lebih dulu jiwa daripada badan? Karena memang badan datang belakangan, jiwanya duluan. Enggak jiwa Pak Ustadz, itu kan roh bahasa Arab. Bahasa kitanya sebelum Islam datang, nenek moyang kita menyebutnya jiwa. Sedangkan tempat jiwa itu bersarang disebut dengan raga. Yang badan ini untuk memenuhi keperluannya, karena badan ini fisik, maka dia mesti dikasih fisik juga. Makanya kalau orang lapar itu di badan atau di jiwa? Di badan, perut, usus. Jadi nggak bisa orang datang ke rumah kita, saya lapar Pak, terus kita bilang, marilah kita bertakwa kepada Allah. Ini nggak bisa. Orang lapar ya dikasih makan. Makanannya apa? Nah, inilah yang di hadapan saya ini. Banyak sekali makanannya, Masya Allah. Jadi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada yang bersifat badan. Tapi manusia ini tidak hanya badan saja. Ada yang bersifat yang bukan fisik. Ada yang menyebutnya fisik, lawannya metafisik. Ada yang menyebutnya batin, lawannya zahir. Ada yang menyebutnya materi, lawannya material, lawannya spiritual. Itu sebenarnya cerita tentang yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak nampak. Tidak percaya kepada malaikat, karena malaikat tidak nampak. Tidak percaya kepada surga, karena surga tidak nampak. Tidak percaya kepada roh, jiwa. Yang ada itu ya cuman raga ini. Mana jiwa itu? Nggak ada itu jiwa itu, kata dia. Jadi suatu ketika orang-orang yang meyakini yang kelihatan ini kan materi, maka yang orang hanya meyakini yang ada saja, dia disebut dengan filsafat namanya materialisme. Isme artinya keyakinan. Materi meyakini hanya yang nampak saja. Rumah, pagar, dinding, orang, inilah yang nampak ini. Adapun surga, neraka, malaikat, roh, nggak ada itu, ngomong kosong aja itu, nggak nampak, karena nggak kelihatan. Lalu dia mengatakan, Tuhan kalian ada? Ada Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan karena nggak kelihatan. Kebetulan lawan bicaranya ini juga nggak bodoh. Lalu dia balik nanya, kamu punya akal? Iya. Saya nggak percaya kamu punya akal karena nggak kelihatan. Akal, cinta, benci, rindu, senang, itu nggak kelihatan. Mana nampak kita? Jadi kalau ada nanti ada orang mengatakan, saya nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama malaikat, nggak percaya sama roh, nggak percaya sama surga, nggak percaya pada neraka. Lalu kemudian tanya dia, kamu punya rasa cinta? Kamu punya rasa benci? Kamu ada rasa marah? Ya, mana dia? Coba tunjukkan. Enggak kelihatan. Jangankan kamu mau melihat Tuhan, mau melihat wajah kita sendiri pun kita tidak bisa. Kita perlu alat. Alatnya apa? Cermin. Tapi cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Jangankan untuk melihat Tuhan, melihat peci kita miring pun orang lain yang ngasih tahu. Ustadz, pecinya miring. Tapi karena lisannya berat untuk menyampaikan, cukup ngasih tahu lewat apa?
lewat kamera streaming. Oh, nampak. Betapa lemahnya kita. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya, dan sesungguhnya ada yang maha kuasa yang tidak terlihat. Itulah dia disebut dengan, nenek moyang kita mengatakan namanya Tuhan. Orang barat menyebutnya dengan God. Orang percaya itu nggak, orang barat itu nggak percaya sama Tuhan, Pak Ustadz. Kalau orang barat nggak percaya sama Tuhan, kenapa ada God? Pas naik pesawat, orang barat ngelihat orang Islam. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa safar. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Orang barat ketawa. Apa ini doa-doa? Nggak ada Tuhan itu katanya. Apa ini Tuhan-Tuhan? Begitu pesawat terbang sampai ke atas, nabrak awan turbulensi. Boom, apa kata orang barat? Oh my God! Senyum orang Islam. Itu tadi yang kau bilang itu siapa? Nah, itulah dia Tuhan itu. Rasa takut, rasa cemas. Apakah masih ada masa depan agama di era digital, di era, ya, masih ada. Sekarang orang Jepang, orang Korea mengalami krisis. Krisisnya bukan krisis pekerjaan, karena mereka banyak pekerjaan, malah perlu pekerja datang dari Indonesia. Mereka secara ekonomi mapan, tapi tidak beragama, ateis. Akhirnya apa yang terjadi? Sepi di tengah keramaian. Tidak mau menikah, karena nggak mau punya istri, nggak mau ada ikatan, tidak mau punya anak, karena dianggap buang-buang waktu, akhirnya hidup kesepian. Tidak bertuhan, tidak ada yang disembah, akhirnya depresi, puncaknya bunuh diri. Gedung-gedung tinggi dicari yang tidak ada jendelanya, yang tidak pakai jeruji besi. Untuk apa? Untuk terjun ke bawah. Stres, depresi. Apa penyakit orang Jepang, orang Korea, orang Eropa, orang Amerika? Depresi, stres, bunuh diri. Angka bunuh diri tinggi. Di tempat yang mapan secara ekonomi, duit banyak, pekerjaan tersedia, penyakitnya justru stres, depresi, bunuh diri. Di tempat kita yang sulit kerja, harga melambung, malah orangnya sehat-sehat. Di tempat yang orang secara ekonomi mapan, duit banyak, kaya raya, kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur, depresi. Tempat kita cukup khotib naik ke atas mimbar, nggak usah susah-susah cari obat tidur. Naik mobil mewah, mahal, limited edition, nggak bisa tidur. Orang kita naik angkot, kelewat gang. Jadi, kenapa? Karena dia merasa aman, nyaman, tenang, ada yang melindungi, ada yang mengatur. Ketika kita sedang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia maha kasih, dia maha sayang, dia sayang sama saya, dia ampuni dosa saya, dia masukkan saya ke surga, dia mengatur hidup saya. Walaupun saya belum ketemu jodoh, kata yang jomblo, sesungguhnya sudah ada, cuman dia lagi fit and proper test untuk mengirim yang terbaik untuk saya. Itu maka saya sebut Ustaz. Dia tidak depresi, dia tidak putus asa. Sehat malah Bu ya. Sehat walafiat. Jadi orang Islam ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia sedang mengatakan saya hanya satu orang penumpang di kapal yang besar. Ada orang naik kapal laut besar, dia peluk kopernya. Orang lain nanya, kamu kenapa meluk koper dari tadi? Saya takut koper ini tenggelam di laut. Lalu orang kamu aja berada di atas kapal kok. Begitulah orang yang ketakutan terhadap hidup ini. Nanti gimana ini? Gimana ini? Sama seperti orang mau meluk koper di dalam kapal. Padahal dia sendiri berada dalam kapal itu yang besar. Kita tidak terlalu memikirkan, tapi jangan sampai tidak dipikirkan. Saya nggak mau juga selesai kajian ini pulang anak-anak muda ini bikers nggak pakai helm, nggak nyantai.
Ditanya sama polisi, kamu ini kecelakaan? Kita serahkan pada Allah. Kata Pak polisi, emang ente aja yang ngaji? Saya ikut juga streaming tadi kan. Saya kan follower Ustadz Lukman gitu. Nah, maksudnya yang belum follow lah. Jadi kesimpulannya, kalau mau seimbang dalam hidup, mesti ada jiwa dan ada raga. Raganya diperhatikan, olahraga, maka disebut dengan olahraga, lari, sehat, 4 sehat 5 sempurna, jogging. Tapi juga yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah bagaimana jiwa ini. Jadi kalau kita sholat, itu adalah jiwa. Sabtu, Ahad, libur, kosong, nggak ketemu orang. Di kamar, main game, nonton TV, nggak bisa. Jiwa kita kering. Karena itu hanya raga saja. Jiwanya nggak ketemu. Saya ketemu dengan Ustadz Lukman, ketemu dengan Ustadz Atta, ketemu dengan kawan-kawan. Saya sendiri merasakan. Di saat sedang lesu, lemah, letih, capek, loyo, lunglai, letoy. Ini rasa-rasanya nanti nggak bisa ngomong. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, apa? Dan sering orang nanya, Ustadz minum apa? Saya bilang, bisa minum teh manis. Ustadz makan apa? Saya makan lontong Banjar, soto Banjar. Ada makan suplemen? Enggak, karena dokter ngasih tahu jangan makan suplemen, nanti rusak buah pinggang. Jadi apa yang membuat kita ini semangat? Yang membuat kita semangat, kita masih bertuhan. Ada Allah yang memperhatikan kita. Ada harapan bahwa ada tempat yang lebih indah. Orang yang miskin susah, dia tidak putus asa. Kenapa? Ada surga nanti di akhirat. Orang yang kaya raya juga dia tidak merasa kekayaannya itu. Kenapa? Karena ada surga yang lebih hebat daripada kekayaan. Jadi ada seorang ulama punya kuda bagus, bajunya bagus, naik kereta kencana, ketemu sama orang kafir, fakir. Sudah fakir, kafir. Sudah kafir, fakir. Lalu kata si kafir fakir ini, dalam agamamu, dalam Islam diajarkan kalian di dunia ini dipenjara. Lalu kenapa kamu kaya, punya kereta kencana, punya baju yang bagus? Kata dia, kami orang Islam sedang dipenjara aja begini nikmatnya. Apalagi nanti kalau di surga. Amin, amin. Kamu di dunia aja sudah melarat begini, apalagi di akhirat nanti. Neraka jahanam tempatnya. Jadi kita bukan disuruh untuk bersusah-susah di dunia. Orang yang tidak punya kekuasaan ditindas, gajinya diambil, dianiaya, ditempeleng, dicaci maki, dihina, direndahkan, tidak putus asa. Kenapa? Ada akhirat, tempat keadilan. Amin. Mungkin di MK bisa kalah, mungkin di pengadilan bisa saja jatuh, tapi nanti ada pengadilan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itulah dia harapan. Hidup ini dalam Islam memberikan ada harapan. Orang yang punya kekuasaan, orang kaya juga tidak sombong dalam Islam. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada yang lebih kaya, ada yang lebih hebat, ada yang lebih berkuasa. Jadi dengan berislam, orang kaya tidak sombong, orang miskin tidak putus asa. Rakyat jelata tidak merasa rendah diri, dan orang yang berkuasa tidak semena-mena. Itu makanya dalam Islam orang tidak disuruh menjadi susah, miskin, melarat, tinggalkan kekuasaan, jangan mengurus tanah, jangan buat pabrik, jangan bisnis. Itu bukan Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan urus politik, jangan urus bisnis, jangan buat ruko, jangan urus pabrik, tinggalkan dunia. Ini bukan ulama. Ini namanya Kiai Haji Snok Horgronje. Orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, belajar Islam di Makkah, namanya Abdul Ghafur, 6 bulan di Makkah, ketemu sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ketemu sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ketemu dengan ulama-ulama Indonesia, belajar, nguping, ngambil bocoran, intelijen Belanda, habis itu pulang menjajah Indonesia. Untuk apa? Islam ini, orang Islam kalau diserang dari luar dia makin kuat. Diserang pakai senjata, makin kuat. Diserang dari dalam, diobo-obo, diadu domba, dilemahkan. Jangan urus tanah, biar kami tanam tembakau, tanam karet, tanam sawit. Kalian zikir aja, tunggu malaikat maut datang.
Jadi kalau ada orang yang model begini pesan tahu, ini murid-murid Snok Orgronya ini. Sedangkan Islam mengajarkan kita al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat kekuasaannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jiwa kita ini yang tidak kelihatan ini, dia punya keterikatan dengan makhluk-makhluk lain. Kebetulan saya ceramah tentang pokok kayu dan hewan, bahwa pokok kayu bertasbih. Dalilnya mana pokok kayu bertasbih? Ketika Nabi membelah pelepah korma ditusukkan ke kubur. Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini di kubur ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Itu maka kita dianjurkan menanam tanaman. Begitu juga melihara hewan. Hattal hutu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Ikan yang ada dalam kolam dan semut yang ada dalam lubang kayu bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun dan doa untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi ketika saya sampaikan hadis itu di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Riau, datang bapak-bapak, Ustadz, saya datang dari Bandung. Saya ini pemasaran rumah, memasarkan rumah-rumah mewah. Pengalaman saya, rumah yang ada pohon kayu dan tanamannya dengan burung-burung dan ikan-ikan, rumah itu lebih terawat baik dan lebih cepat laku daripada rumah yang nggak ada tanaman dan hewannya. Sesuai sekali dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Yang Ustadz sampaikan itu ada betulnya. Saya bilang bukan ada betulnya, memang betul. Karena kita ngomong bukan sembarangan. Bapak dari tadi kemari di sini, saya yakin semua kita ini pasti melihat air. Kenapa? Karena air bertasbih. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu ini dari air. Dan air itu bertasbih. Ketika ketemu tasbih air dengan tasbih kita mengatakan subhanak, maha suci engkau, ma khalaqta hadza batila. Orang melihat pohon kayu, masya Allah, tabarakallah. Melihat air, masya Allah, tabarakallah. Ingin mandi di air terjun rasanya. Mendatangkan ketenangan. Makanya orang yang tidak bertuhan sekalipun, yang nggak percaya Tuhan, stres, dia akan pergi ke rumah ketenangan. Semakin besar kota, itu menyediakan rumah ketenangan. Semua agama boleh datang. Begitu datang yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan lembur, sibuk dengan target, ditekan atasan. Hidup ini kan tertekan. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan orang rumah. Stres, depresi. Akhirnya dia pergi kemana? Ke rumah ketenangan. Sampai di rumah ketenangan itu apa yang dia lihat? Air. Biasanya disediakan air dan suara air gemericik. Kenapa? Karena telinga mendengar air itu mendatangkan ketenangan. Mata melihat air itu mendatangkan ketenangan. Lalu didengarkan suara burung. Padahal suara burungnya juga tipu-tipu. Bisa, karena kita nggak ngerti suara burung. Padahal burung itu bukan sedang menghibur, burung sedang kelahi. Direkam. Tapi karena nggak ngerti ya lah, enak juga suara burung. Lalu kemudian diajak untuk menghirup aromaterapi. Bunga-bunga dikeringkan, dibakar, kayu gaharu, menyan, lalu disirup. Dengarkan, rasakan alam sedang bersama. Kan nggak percaya sama Tuhan. Jadi alam sedang bersama dengan kita. Tarik nafas, lupakan tagihan, lupakan THR belum cair. Tarik nafas panjang, hilangkan rekening listrik dan air. Gaji 13 jangan pikirkan. Tarik nafas panjang, tahan. Begitu sedang sepi sunyi, ada yang lepas satu. Tuh. Buyar konsentrasi semua. Mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Kita tidak percaya kepada air. Air juga makhluk Allah. Tapi karena ketika air bertasbih, pokok kayu bertasbih, tanaman bertasbih, ikan-ikan bertasbih, ketemu tasbih mereka dengan tasbih kita, disitulah mendatangkan ketenangan.
Itulah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Akhirnya untuk mencari ketenangan kemana? Pergi ke karaoke, diskotik, masuk lagu dangdut nggak juga tenang, lagu pop nggak juga tenang, lagu rock nggak juga tenang, Metallica nggak juga tenang, R&B nggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, agak tenang. Masuk ganja, agak tenang. Overdosis, makin tenang, mati. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini kecuali kembali kepada agama. Sholat, puasa sunat, zikir, silaturahim. Inilah sumber ketenangan. Allah cuma minta satu, dia balas dua. Apa yang satu? Falya'budu rabba hadzal bait. Ibadah, 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 ibadah. Kalau kau sudah ibadah, Allah kasih dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, kau dia kasih kenyang. Yang kedua, wa amanahum min kau. Hidup ini kan cuma dua. Lapar dikasih kenyang, takut dikasih tenang. Lapar dia kasih kenyang, takut dia kasih tenang. Boleh untuk update status besok pagi. Kut. Tidak ada yang mau dicari hidup ini. Cuma sekedar makan pakai. Mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau rakyat jelata, mau bisnismen, makan pakai. Sekenyang-kenyangnya makan paling banyak 3 kali tambuk. Kalau sampai 4 kali, itu berarti ususnya bocor. Sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya jabatan, pakaian paling banyak 3 lapis. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau sampai ada 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibawa? Jadi Islam ini mendatangkan ketenangan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, ambil bambu, pasang tali pancing, mata kail pancing, kasih kodok dan cacing, letakkan ikan apa yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah, nikmati hidup. Nah, yang saya sampaikan di mana-mana itu yaitu keseimbangan antara jiwa dan raga. Bahasa Arabnya jasmani dan rohani. Bahasa lainnya yang lebih keren, material dan spiritual. Itu sebenarnya keseimbangan kita.